Gusma ini senasib dengan saya. Baru saja dikeluarkan dari partai. Nanti waktu yang akan mengujinya. Yang tak bermakna itu biar waktu yang akan diuji. Kan itu semacam kondisi batin yang tidak punya lagi argumen lalu mengatakan ya udahlah nanti toh waktu akan uji. Itu iya, waktu menguji seolah-olah waktu itu akan berpihak pada beliau, kan itu artinya tuh. Padahal waktunya memang udah habis. Sejarah banget karena baru pertama kali seorang mantan presiden dipecat secara tidak hormat oleh sebuah partai yang selama ini sudah membesarkannya, mengangkat harkat derajat martabat Jokowi beserta keluarganya. Gila, ini nih bener-bener nista banget nih Jokowi ya sampai diperlakukan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, sepertinya menjadi sejarah baru ya, mantan presiden yang dipecat oleh partainya sendiri. Kemarin sudah dideklarasikan ya pemecatan dari PDIP untuk Pak Jokowi, Gibran dan juga Bobi Nasution. Dan Pak Jokowi sendiri mengatakan tidak mau membela, tidak juga menyalahkan, tinggal tunggu saja waktu yang akan menjawab. Wow, keren sekali dan langsung dijawab oleh Bung Rocky Gerung. Menurut gua jawaban dari Pak Jokowi itu adalah jawaban kefrustasian ya, karena maksudnya apa nih waktu yang akan menjawab? Ya sekarang sudah terjawab bahwasanya Pak Jokowi dipecat oleh PDIP gitu loh. Dan juga Gibran mengatakan ya menghormati dengan keputusan itu dan Gibran sekarang akan fokus untuk membantu pemerintahan Pak Prabowo. Saran sih ya, kalau ingin benar-benar membantu Pak Prabowo jangan sering-sering bagi susu lah ya. Karena kan itu bukan wilayahnya wakil presiden gitu loh. Dan menurut Bobi Nasution, dia mengatakan bahwasanya akan masuk ke Gerindra. Sudah lama sih masuk ke Gerindra katanya kan. Lucu-lucu emang ya. Lalu akankah Pak Jokowi dan keluarganya pindah partai ke Golkar ataupun ke Gerindra ataupun ke partai PAN atau bagaimana? Tapi tetap sih Pak Jokowi mengatakan partai perorangan. Emang ada ya partai perorangan? Nah ini ada nih pidato dari Gibran. Kok gue ngelihatnya kayak curhat gitu ya. Kita lihat videonya. Waduh, pertama kali dalam sejarah Republik ini seorang mantan presiden dipecat dari partainya. Waduh, malu kali itu, malu kali. Ampun deh. Kira-kira ada nggak ya partai lain yang mau mungut sampahnya partai PDI Perjuangan? Ada nggak yang mau mungut sampahnya PDI Perjuangan? Ditunggu. Jadi sebenarnya Mas Gusma ini senasib dengan saya. Baru saja dikeluarkan dari partai. Saya ingatkan juga ini Pak Ketua, sekali lagi yang namanya perbedaan itu hal yang biasa. Perbedaan itu yang mewarnai demokrasi kita. Jadi saya tadi senang sekali Pak Ketua berstatement akan merangkul, akan mengajak semua pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini, apapun backgroundnya, apapun afiliasi politiknya, dan yang namanya pemuda itu memang harus berani merangkul semua. Saya kan kader Gerindra sekarang. Gerindra sekarang? Oh, udah dari kemarin, bukan dari sekarang. Kemarin udah PDI udah resmi memecat Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi. Ya enggak apa. Artinya saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya. Kalau disebut nanti akan biarkan waktu yang akan menguji, kan itu satu pernyataan yang tidak menghendaki sebetulnya atau menolak dipecat, tetapi berupaya untuk cari alasan yang tidak dia temukan. Karena itu cara terakhir adalah dengan mengucapkan kalimat yang
yang tak bermakna itu biar waktu yang akan diuji. Kan itu semacam kondisi batin yang tidak punya lagi argumen lalu mengatakan ya udahlah nanti toh waktu akan uji. Itu iya, waktu menguji seolah-olah waktu itu akan berpihak pada beliau, kan itu artinya tuh. Padahal waktunya memang udah habis sehingga kesabaran sebenarnya kesabaran etis, bukan sekedar kesabaran politik, kesabaran etis dari Megawati adalah final. Artinya waktunya udah habis ya. Kami udah kasih waktu untuk kembalikan kartu anggota supaya kami tidak pecat, karena pemecatan itu akan dicatat sebagai defect, sebagai cacat dalam sejarah tuh. Karena kalau sekedar sejarah anggota biasa nggak apa-apa, ini sejarah presiden yang dalam biografinya akan ada yang menulis bahwa biografi ya, bukan autobiografi. Kalau autobiografi mungkin Pak Jokowi nggak akan menulis bahwa dia dipecat. Dia akan bilang ya saya tidak lagi berselisih karena itu adalah partai perorangan. Itu bisa dia tulis sebagai autobiografi. Tapi lebih objektif kalau yang nulis orang lain, itu disebut biografi. Jadi biografi Jokowi akan ada bab, mungkin bab terakhir tentang pemecatan dia tuh. Kan masih ada dokumen di situ kan. Jadi bayangkan misalnya pers asing pun menulis itu tuh, bahkan pakai kata apa expelled itu artinya expel, disingkirkan dari PDIP, dikeluarkan, diusir bahkan tuh kan. Kata-kata itu yang kalau kita baca di media-media asing judul headline-nya begitu, Presiden Jokowi dan anaknya kira-kira bahasa Indonesia begitu tuh, dipaksa keluar oleh partainya sendiri gitu kan. Dan diterangkan di situ bahkan anak judulnya kenapa dipaksa keluar, karena memihak pada Prabowo. Kan itu sensasi yang dibuat oleh pers internasional justru itu. Tetapi yang tidak sensasional adalah fakta bahwa dia sudah tidak dipercaya di PDIP. Kan itu nggak sensasional kan. Jadi sensasi karena digoreng-goreng oleh netizen. We walk the talk, not only talk the talk. Kira-kira kemana ya arah politik dari keluarga Jokowi sendiri ya? Akankah berlabuh ke Partai Gerindra atau PAN atau Golkar? Kita tinggal menunggu saja. Dan yang kedua, apakah Bapak Jokowi ini masih dicintai oleh rakyatnya atau itu hanya survei belaka? Nyatanya suara Jokowi tidak naik signifikan tuh di Jawa Tengah. Begitupun di DKI malah justru KO. Gimana guys? Tapi masih ada sih yang mendukung. Seperti contohnya ini. Jokowi tanpa kekuasaan masih diperebutin sama parpol. Ya iyalah. Ya kali ada yang mau sia-siakan the power of Jokowi. Partai yang ono aja tuh ya, karena udah terlanjur sakit hati gitu, jadi terpaksa membenci Jokowi gitu, terpaksa gitu cari gara-gara sama Jokowi, terpaksa gue bilang mah. Demi harga diri, ya demi harga diri parpol, bukan demi rakyat sekali lagi. Dari dulu juga masyarakat Indonesia itu sukanya ke Pak Jokowinya, bukan parpolnya. Justru masyarakat Indonesia yang tidak suka Pak Jokowi dari dulu itu disebabkan karena parpolnya dulu. Pakai heboh segala lagi umumin kalau Pak Jokowi udah nggak di partai itu. Ya elah, masyarakat Indonesia juga udah pada tahu kali dari dulu, ya kan? Justru itu harapan masyarakat dari dulu sebenarnya. Dari sejak Pak Jokowi menjabat itu sebenarnya masyarakat itu pengennya, aduh keluar aja nggak sih Pak dari parpol itu, ya kan? Karena lu itu, ya tanpa parpol itu di atas, ya. Tapi parpol itu tanpa lu di bawah. Salam NKRI. Jokowi, Gibran, Bobi Nasution serta 24 kader lainnya sudah sah resmi dipecat oleh PDI Perjuangan. Selamat ya kepada kalian, khususnya kepada Jokowi atas pemecatan ini. Sumpah ini buat gue tuh bener-bener apa ya, sejarah banget, karena baru pertama kali seorang mantan presiden dipecat secara tidak hormat oleh sebuah partai yang selama ini sudah membesarkannya, mengangkat harkat derajat martabat Jokowi beserta keluarganya. Gila, ini nih bener-bener nista banget nih Jokowi ya sampai diperlakukan seperti ini. Dan buat kalian-kalian gitu ya yang merasa bahwa Jokowi itu sesuatu yang berharga, sok mangga dipungut buangan dari PDI Perjuangan. Dengan adanya pemecatan
Jokowi dan yang lainnya ini sebagai bukti bahwa PDI Perjuangan bukanlah partai kaleng-kaleng, bukan partai sembarangan yang dengan mudah diatur-atur, tetapi PDI Perjuangan partai yang punya sikap, punya ketegasan dan kepatuhan kepada ADART. Jujur ya, gue jadi penasaran nih sama omongannya Bang Pandana Baban. Kira-kira bener gak ya jika orang yang dipecat, yang keluar dari PDI Perjuangan itu akhirnya nothing? Gue pengen tahu kisahnya Jokowi dan keluarganya ini selanjutnya itu seperti apa dan bagaimana. Begitu juga omongannya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang pernah bilang jangan sakiti Ibu Megawati. Ya, kita lihat aja episode selanjutnya apa yang akan terjadi oleh Jokowi beserta keluarganya atas pemecatan ini karena pengkhianatan yang sudah dia lakukan kepada PDI Perjuangan, khususnya Ibu Megawati. Kita lihat selanjutnya kawan-kawan apa yang akan terjadi karena God never sleep. Oke, salam NKRI. Bener nggak Bambang Pacul keluar dari PDIP? Faktanya ternyata begini nih. Jadi belakangan ini beredar kabar di sosial media bahwa Bambang Pacul keluar dari PDIP. Kabar ini berhembus pasca Partai Banteng itu mengumumkan secara resmi pemecatan Pak Jokowi, Bobi sama Gibran beserta 24 kader lainnya. Kabar pengunduran diri Komandan Pacul ini dikaitin sama tindak tanduknya selama ini yang nggak pernah nyerang Pak Jokowi. Bahkan di beberapa podcast dia bilang jangan berani-berani melawan Jokowi karena kata dia faktanya masih dicintai rakyat. Nah, tapi kabar pengunduran diri politisi bernama asli Bambang Wuryanto ini ternyata kabar yang menyesatkan karena Bambang Pacul masih sah sebagai kader PDIP. Justru faktanya Bambang Pacul malah ikut hadir waktu pengumuman pemecatan Jokowi. Selain itu, nama Bambang Pacul juga masih tercatat sebagai ketua PDIP Jawa Tengah. Jadi kabar itu cuma bikinan orang yang enggak bertanggung jawab. Dia mungkin hanya ngelihat Komandan Pacul yang enggak pernah nyerang Jokowi, tapi lupa bahwa di satu sisi dia juga masih sangat menaruh hormat pada Ibu Mega. Jadi kalau ada perbedaan pandangan dalam satu partai ya wajar-wajar aja. Misalnya Pak Bambang Pacul termasuk juga Puan Maharani mungkin termasuk yang masih memandang baik Pak Jokowi. Sementara kader lain kayak Hasto dan kawan-kawannya justru kelihatan benci banget sama beliau. Tapi meski begitu ya mereka masih tetap ada di satu payung bernama PDIP. Meskipun ya omongan Bambang Pacul soal jangan ngelawan Pak Jokowi itu emang terbukti. Dia sebagai ketua PDIP Jawa Tengah dibikin pusing karena Partai Banteng ambruk di kandang sendiri. Baik waktu Pilpres kemarin maupun di Pilkada baru-baru ini. Jadi itu juga mungkin alasan lain pembuat berita hoax soal mundurnya Bambang Pacul. Tapi emang iya loh, masih banget berita soal Bambang Pacul yang keluar dari PDIP. Sampai gue juga bertanya-tanya tuh, apa bener sih Bapak Bambang Pacul keluar gitu loh. Padahal kita tahu ya loyalitas beliau ke PDIP bagaimana gitu loh. Nggak taunya bener kan, itu hanya hoax saja gitu ya. Ya tentunya lah ya, nggak mau kalah ya, karena Pak Jokowi dipecat harus cari temen juga tuh ya kan, para buzzernya kan. Lalu kemana arah politik Pak Jokowi setelah dipecat oleh PDIP? Kita bertanya lagi ya. Kita tunggu waktu yang akan menjawab, kata Pak Jokowi. Oke teman-teman semua, sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.